Perkenalkan, nama saya Khalid Farah, mahasiswa dari PT IKI Jakarta dan alumni Al Anwar Sarang Rembang. Satu sanad. Al Anwar 2. Karena jenengan terkenal dengan logika yang luar biasa, jadi poin saya, apa bantahan Anda, semoga Allah menjaga jenengan, amin, terhadap orang yang berdalil dengan ayat ini, fanafahna fihi mir ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, bahwa Isa itu adalah anak Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang dikatakan orang-orang zalim. Kami berharap jenengan berkenan memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Terima kasih, syukron. Enggak pakai alternatif dulu. Ya, yang kedua dari Akhwat, silahkan. Ya, monggo dikasihkan mic-nya biar sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nama saya Indana Zulfa, saya dari Boyolali dan saya santri BK angkatan 31. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Gus Baha tentang wanita karir ataupun wanita yang aktif dalam bidang sosial? Terlebih wanita ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Maksud saya, yang wanita karir ini bukan hanya dalam mengajar, tidak hanya bekerja dengan mengajar, tapi dia juga terjun dalam bidang bisnis dan juga suka melakukan inovasi-inovasi baru seperti mendirikan lembaga sosial dengan tujuan untuk menolong orang lain. Dan dalam Islam sendiri, bagaimana aturannya atau batasan-batasannya? Terima kasih. Terima kasih. Monggo langsung. Provokator. Itu sebetulnya nggak perlu dijawab ya, karena memang itu sudah jelas. Ini yang depan-depan kan banyak penghafal Quran, jadi kata roh itu diulang beberapa kali. Dan itu tidak hanya tentang Isa, ya, tidak hanya tentang Isa. Misalnya ada ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan dulu di era ulama dulu juga pernah ada seorang pendeta yang ya dengan tanda kutip yang mengganggu karena terus tanya seorang kiai, saya menemukan bukti bahwa di Quran itu ada pengakuan kalau Isa itu ruhuwah wa kalimatuh. Terus baca ayat yang Anda baca tadi. Terus kenapa yang kau akui hanya Isa? Kalau kata itu juga pernah dipakai Allah untuk Nabi Adam. Nabi Adam juga diistilahkan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Anda hafal Quran enggak? Kalau enggak berarti enggak keren kayak saya. Maksud saya bilang santri Anwar kan se-alma mater. Lah, adu kerennya di poin. Kalau Anda hafal Quran pasti kayak saya tahu kalau kata roh itu penggunaannya tidak hanya tentang Isa. Dan itu sudah lebih dari cukup itu dan bikin Anda tobat ingin ngapalkan nanti. Ya kan, jelas kan? Ya Pak Sarkasi ya, kan ada wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Tentang Nabi Adam misalnya Pak, wa nafakhtu fihi birruhi. Jelas ya? Ya. Terus kedua pakai teori ulumul Quran. Teori ulumul Quran itu begini. Kata-kata itu, ini keahliannya Pak Kures. Kata-kata itu bisa masih ismiyah, bisa masih wasfiyah, atau mengalami perpindahan dari wasfiyah ke ismiyah atau ismiyah ke wasfiyah. Misalnya gini, sesuatu yang hidup namanya apa? Roh. Sesuatu yang hidup namanya kan? Nah, asal kehidupan disebut roh. Karena Quran itu bisa menghidupkan, disebut auhayna ilaika ruhan, karena bikin hidup. Orang kalau punya Quran kan punya semangat, punya hidup. Bandingannya adalah orang yang nggak bisa berpikir disebut orang yang mati, karena nggak punya daya berpikir atau tidak bisa mikir. Sehingga orang yang pinter, istilahnya Quran, liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Jadi kalau orang nggak pinter itu disebut mati karena wujuduhu keadami. Dan itu Anda harus ngaji seperti itu. Nah, sehingga istilah-istilah itu ya normal saja karena Adam dikasih kehidupan, Nabi Isa dikasih kehidupan, dan Quran bisa menghidupkan kita dengan pencerahannya, semuanya itu disebut roh.
Jadi istilah roh itu udah harus yang Anda bayangkan terus begini, terus kayak apa itu ya biasa aja karena tadi ada lafadz yang nggak lepas dari makna wasfiyahnya. Nah, di Quran tuh sering ada kata gitu. Misalnya begini, ini contoh, ini sebagai penghormatan ini sama yang bajak ini. Saya beri contoh, Quran itu dikatakan apa? Quran karena makruh dibaca kan. Tapi ada istilah lagi hamim wal kitabil mubin karena maktub. Quran kan ditulis, maka diistilahkan apa? Kitab. Tapi Quran juga punya fungsi memisahkan hak dan batil, disebut furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Nah, karena furqan itu makna wasfiyahnya itu memisahkan antara hak dan batil, maka Taurat pun pernah disebut sebagai furqan. Walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Itu bukan furqan yang kayak Quran kita, tapi ya Taurat. Karena dengan makna wasfiyah itu sama. Taurat ya bisa misahkan hak dan batil, Quran juga misahkan hak dan berarti yang seperti ini itu pakai makna apa? Wasfiyah istilahnya. Makna asal usul. Malah kepinteran kok enak nerangno iki malah keribet. Ada yang dari Ukti, jenengan aja ya gimana? Provokator tenan iki. Kenapa Quran yang bisnis? Wanita karir. Hukum-hukum sosial seperti itu tidak usah dijawab secara umum. Nanti kalau tak jawab boleh, kebetulan terjadi kecelakaan saya yang disalahkan. Misalnya terus gak seneng suami, seneng orang lain kan ya repot. Itu. Tapi kalau diharamkan juga tidak banyak yang benar-benar akibatnya itu positif karena orangnya juga positif. Nah di adat fikih Bali, di adat fikih itu hukum fikih yang produk-produknya itu bersifat sosial. Biasanya ulama itu pasti khilaf karena nggak ada kepastian semua. Makanya begini, anak hafid merantau di Jakarta boleh enggak? Dibilang enggak boleh yang manfaat ya banyak, dibilang boleh yang tersesat ya. Kan enggak jelas, hukum itu udah harus hafid toh, hafid gini ya sama ini. Dulu ini di kampung khusus-khusus di Jakarta berulah semua ini. Kayak gitu itu kan enggak jelas karena masalah sosial. Ada ini yang kisah nyata. Istri saya haji itu tidak sama saya, ibu saya haji ya tidak sama bapak. Tak tanya, kata orang-orang tanya, Gus umumnya istri haji sama suami. Terus ada yang cerita, bener Gus, bener jenengan nak haji tidak usah sama suami istri. Kenapa? Mekah itu gak tempat bertarung, biasanya suami istri itu bertarung. Mekah itu gak tempat konflik. Biasanya kalau suami istri itu kan tukang konflik. Saya punya teman keluarga keraton itu haji sama istrinya, Prof. Kebetulan ada istri baik, bikinkan teh pagi-pagi, bikinkan teh suaminya. Istri itu loh baik, suaminya dibikinkan teh. Jawabnya istrinya yang satu, gimana? Mau tukeran? Padahal muji aja jadi perkara itu. Lah kalau ini yang cerita guyonan tapi fakta. Habis tawaf suaminya nangis. Kenapa Pak nangis? Orang sebanyak itu kok cantik semua, kecuali kamu. Karena lihat orang Pakistan, Turki, Uzbek gitu. Gantian istrinya tawaf, habis itu nangis. Kenapa kau nangis? Semuanya ganteng kecuali kamu. Artinya gini, kalau haji sama suami istri akibatnya begini, masa kamu masih bilang sunat gitu? Jadi di bab sosial tuh gak jelas apa? Pernah ada cerita Sayyidah Khadijah, perempuan saudagar, perempuan kaya, sukses. Bahkan ada cerita perempuan yang luar biasa, suaminya tuh gak bener sama sekali. Asia, punya suami gak bener, dia tetap jadi orang baik. Ada yang suaminya orang baik, tetap dia gak karu-karuan, istrinya Nabi Nuh. Itu bukti kalau masalah sosial itu tidak usah dibakukan. Nah, jadi kalau ditanya orang, Gus saya ini perempuan cantik, saya anaknya orang gak punya. Saya harus kerja di mana? Saya mesti fatwanya tunggal. Kalau bisa di pabrik atau tempat terbuka, karena pantangannya perempuan itu layak keluar narojulun bimroatin. Kalau kamu cantik, usahakan jangan pembantu rumah tangga. Pokoknya usahakan yang di tempat terbuka, karena itu panduannya Islam. Kalau kita punya anak cantik, nyun sewu, kendaraan umum kayak bis tentu lebih aman timbang yang privat. Itu kalau boleh memilih. Ini kan cerita fikih. Tapi kalau pakai individu kan tidak ada yang bisa jamin semua kan? Jadi fikih-fikih sosial itu biasanya ulama tidak punya baku ya, pokoknya saya jawab saya ya kalau mau orang baik dan punya akibat baik ya baik. Kalau orang baik ya karena bisa apa kita di depan hukum sosial.
Karena ya itu tadi kita punya contoh Fir'aun itu kayak apa? Berduanya Fir'aun kayak apa? Punya istri legendaris namanya siapa? Asia. Nabi Nuh kayak apa? Punya istri seperti itu. Jadi misteri kan enggak? Artinya kalau kamu mendewa-dewakan kalau suaminya baik pasti ya enggak juga, lingkungannya baik, lingkungannya Fir'aun kurang apanya, kurang kelirunya, sekeliru-kelirunya, tapi tetap. Nah terus yang terakhir ini saya saran, kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan mimbaini farsi wadamil labanan khalisan sa'iqal lisyaribin. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman, sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik pasti tetap jadi labanan khalisan. Tidak usah putus asa. Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan khalisan. Padahal mimbaini farthiw wadamin antara itu bukti bahwa kita tidak boleh putus asa. Sekarang zaman tidak kayak dulu, tidak kayak zaman Wali Songo. Zaman sekarang pun masih ada begi, masih ada Ustadz Su'ulada. Wong yang buka pertanyaan dia kok yang suruh jawab saya. Itu pakai fikih apa enggak bisa, itu enggak bisa. Itu bisanya benar kalau saya ampuni, kalau enggak. Tapi karena saya ini kiai baik kan nurut sama Allah wal afina. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekalian dan